Coba deh kamu bayangin sebuah skenario kayak gini. Kamu tuh terus-terusan beli barang baru tiap hari. Oke, kayak belanja online gitu ya. Makanan, baju, barang elektronik. Bener banget. Semuanya diantar ke depan pintumu. Tapi, ada satu masalah yang lumayan bikin panik nih. Pintu keluar rumahmu itu dikunci rapat dari luar. Wah, nggak bisa keluar sama sekali dong berarti? Sama sekali nggak bisa. Jadi pertanyaannya, kemana semua sisa barang itu pergi? Kardus paket, sisa makanan, bungkus plastik. Ya pasti numpuk di dalam rumah kan, mulai dari ruang tamu, terus merayap ke dapur. Nah, sampai akhirnya kamu kayak kehabisan napas di rumahmu sendiri. Dan kalau kita lihat data terbarunya nih, kurang lebih ya kayak gitu persis kondisi nyata pengelolaan sampah kita di tingkat nasional sekarang ini. Rumah yang terkunci itu ya negara kita. Dan tumpukan sampah yang pelan-pelan nenggelemin ruang tamu itu, ya tempat pembuangan akhir kita yang sekarang kondisinya tuh udah bener-bener di titik nadir. Tepat. Dan waktu aku coba gali tumpukan sumber untuk penelusuran mendalam kita kali ini, ya, mulai dari data BPS, terus ada laporan lapangan dari KLHK, jujur aja aku sampai harus baca 2 kali saking nggak percayanya. Pasti soal angka total timbulan sampahnya kan? Ya, data BPS itu nyatet timbulan sampah nasional kita nyentuh angka 64 juta ton per tahun. 64 juta ton. Dan yang lebih parahnya lagi, awalnya kan sistem pelaporan nasional itu nyebutin sekitar 66% dari sampah ini tuh nggak terkelola kan? Betul, 66%. Udah gede banget kan kelihatannya. Tapi disinilah fakta mengejutkannya keluar. Waktu pihak KLHK benar-benar turun langsung buat verifikasi data itu ke lapangan, Angkanya melonjak tajam. melonjak banget. Hasil verifikasi itu ngebongkar realitas yang selama ini, ya bisa dibilang sembunyi di balik laporan administratif aja. Ternyata yang nggak terkelola itu bukan 66%, tapi 73%. Bayangin, 73% dari 64 juta ton. Itu gede banget loh. Banget. Artinya puluhan juta ton sampah tiap tahunnya tuh entah berakhir nyumbat sungai, dibakar sembarangan di pekarangan, atau ya dibuang gitu aja ke alam bebas. Ini tuh bukan lagi cuma kelemahan infrastruktur biasa, ini udah kegagalan sistemik yang masif. Tapi gini, angka 64 juta ton itu kan abstrak banget ya buat kita. Otak kita tuh nggak dirancang buat ngebayangin volume segede itu. Susah dibayangin secara fisik, benar. Makanya, mari kita visualisasiin biar kamu dan kita semua tahu persis monster apa yang lagi kita hadapin. Sumber kita ini pakai perumpamaan Candi Borobudur. Wah, menarik nih. Gimana tuh hitungannya? Jadi dari data BPS tadi, masyarakat Indonesia itu secara kolektif ngasilin sampah yang volumenya setara dengan 12 Candi Borobudur. Tiap harinya. Hah, tiap hari 12 candi raksasa? Tiap hari. Jadi kalau kita kaliin setahun, kita tuh pada dasarnya lagi ngebangun sekitar 4.800 Candi Borobudur. Yang bahannya dari popok bekas, sisa makanan basi, sama plastik. Tiap tahun. Gila sih, dan visualisasi itu kerasa jauh lebih nakutin lagi kalau kita persempit fokusnya ke epicentrum masalahnya, yaitu wilayah Jabodetabek. Oh iya, sumber liputan media internasional kita juga nyorotin ini kan, daerah dengan 42 juta jiwa. Betul, Jabodetabek itu ngasilin sekitar 14.000 ton sampah per hari. Dan 8 TPA yang ada di sana tuh udah beroperasi jauh ngelewatin batas rasionalnya. Contohnya TPA Bantar Gebang ya. Iya, Bantar Gebang. Luasnya 110 hektar buat ngelayanin Jakarta doang. Kalau pakai metrik candi yang kamu sebutin tadi, khusus buat warga Jakarta aja, sampah yang dikirim ke Bantar Gebang tiap tahun itu setara sama numpuk 185 candi Borobudur di satu lokasi. Tunggu dulu. Aku coba posisiin diri sebagai orang awam yang ngelihat kepanikan ini ya. Kalau emang Bantar Gebang atau TPA di kota-kota lain itu udah menggunung dan nyaris runtuh, logika paling simpelnya kan, kenapa pemerintah daerah nggak beli aja tanah kosong ratusan hektar di tempat yang agak jauhan, terus jadiin TPA baru? Maksudku, negara kita kan luas banget ya, kenapa nggak buka lahan baru aja buat nampung itu semua? Ya, emang logistiknya kedengaran gampang kan? Tinggal cari tanah, beli, selesai. Tapi disitulah jebakannya. Membuka TPA baru yang cuma sekedar buat numpuk sampah. Yang cuma dibuang gitu aja?
Iya, yang istilah teknisnya itu open dumping. Itu tuh sama sekali bukan solusi. Itu cuma mindahin bom waktu ke lokasi baru. Dan yang paling krusial, secara hukum, praktik sekedar buang dan numpuk sampah di lahan terbuka itu udah dilarang keras di negara ini. Serius? Dilarang sejak kapan? Undang-undang pengelolaan sampah kita itu terbit tahun 2008. Dan di situ udah ada larangan absolut buat open dumping. Dikasih masa transisi 5 tahun. Berarti sejak 2013 dong? Tepat. Sejak 2013, setiap praktek numpuk sampah gitu aja, itu sebenarnya tindakan ilegal. Bentar-bentar. Ilegal sejak 2013. Tapi kan kenyataannya kita masih lihat gunung-gunung sampah baru bermunculan sampai detik ini. Kok bisa praktik yang udah jelas ngelanggar hukum ini terus berlanjut? Karena ada jurang yang dalam banget antara undang-undang di atas kertas sama penegakannya di lapangan. Selama lebih dari 1 dekade hukum ini ada, tapi kerasa tumpul. Kenapa bisa tumpul gitu? Soalnya, pemerintah daerah seringkali, mereka nggak punya opsi alternatif atau nggak punya anggaran buat ngebangun fasilitas pengolahan yang benar. Jadi mereka terpaksa ngelanggar juga ujung-ujungnya. Betul. Dan akibat pembiaran ini, kita lihat banyak tragedi lingkungan, air lindi yang beracun meresap ke air tanah warga, longsor gunungan sampah yang makan korban jiwa, sampai akhirnya ada TPA yang ditutup paksa sama warga sekitar karena baunya udah nggak ketulungan. Bener juga. Jadi buka lahan baru itu ngasih ilusi seakan masalahnya beres. Padahal akarnya nggak disentuh sama sekali. Persis. Ilusi ketenangan sesaat aja. Nah, kalau buka lahan baru itu pada dasarnya melanggar hukum dan memicu bencana turunan, terus gimana dong cara kita ngelenyapin sampah ini? Pikiranku langsung lompat ke arah teknologi nih. Kita kan hidup di era modern. Oke, ngomongin teknologi, ini masuk ke poin yang menarik. Iya kan? Apalagi di sumber kita ada ngebahas soal peraturan presiden, Perpres nomor 109 tahun 2025 yang baru diterbitin sama Presiden Prabowo Subianto. Perpres ini kan secara objektif dorong percepatan pengolahan sampah jadi energi listrik atau istilahnya waste to energy. Atau WTE ya, membangun insinerator. Nah, mesin insinerator canggih. Bukannya ini peluru perak yang kita tunggu-tunggu. Maksudku, kita bakar aja sampahnya sampai habis. Masalah lingkungan beres, dan kita malah dapat bonus pasokan listrik. Kurang bagus apa coba? Disinilah kita butuh banget ngebedah datanya secara dingin dan objektif. Teknologi waste to energy itu emang inovasi rekayasa yang brilian banget. Di negara-negara maju udah banyak yang sukses. Terus? Itu sebuah miskalkulasi. Mari kita bongkar batasannya dari sumber yang kita punya. Mesin WTE ini kan butuh biaya investasi yang gila-gilaan mahalnya. Pasti triliunan sih itu. Nah, secara hitung-hitungan ekonomi dan kelayakan, mesin ini cuma masuk akal kalau diterapin di wilayah yang ngasilin lebih dari 1.000 ton sampah per hari. 1.000 ton per hari? Syaratnya berat banget dong. Kan nggak semua kota punya volume sampah segede itu. Emang sangat berat. Bayangin, dari lebih dari 500 wilayah kabupaten dan kota di Indonesia, kalau kita saring pakai batas 1.000 ton per hari itu, Ada berapa kota yang lolos? cuma sekitar 33 kota dan kabupaten doang yang masuk kriteria. Hah? Cuma 33 dari 500 lebih? Iya, dan anggaplah kita pakai skenario paling optimis nih. Katakanlah besok semua proyek mesin raksasa di 33 kota ini sukses dibangun, nggak ada masalah duit, jalan sempurna. Oke, skenario sempurna. Secara nasional kapasitas segitu cuma bakal nyerap dan nyelesain sekitar 23% dari total masalah sampah kita. Wow, cuma 23%. Jadi mesin canggih yang harganya triliunan ini di skenario paling ideal sekalipun bahkan nggak nyentuh 1/4 dari masalah nasional kita. Terus nasib 77% sisanya gimana? Nah, itu baru masalah skalanya. Belum lagi masalah teknis di lapangannya. Tunggu. Ada fakta yang lebih menantang lagi kan dari sumber kita soal mesin pembakar ini? Ini soal apa yang sebenarnya kita buang tiap hari? Bener banget. Kalau kita rujuk data dari Pojok Statistik Universitas Hasanuddin, Dan ini juga dikonfirmasi sama praktisi yang diwawancara di sumber kita. Komposisi sampah domestik kita itu ternyata nggak cocok buat dibakar. sangat nggak cocok karena 40-60% dari isi tempat sampah orang Indonesia itu adalah sampah organik. Sisa makanan basi, kulit buah, tulang ayam. Dan sifat dasar dari sampah organik itu apa coba? Kandungan airnya sangat-sangat tinggi, basah kuyup.
Nah, ini dia logikanya. Kalau kita campur semua sampah kita, yang mana separuhnya itu bubur sisa makanan basah, terus kita masukin ke dalam insinerator yang didesain buat ngebakar material kering, Iya, secara termodinamika, itu sama absurdnya kayak kita nyoba ngebakar air. bakar air. Bener banget. Mesin waste to energy itu kan butuh material dengan nilai kalor yang tinggi, kayak plastik yang nggak bisa didaur ulang, atau kertas kotor, kain. Kalau bahan bakarnya malah dominan sampah basah, suhu tungkunya bakal anjlok. Terus biar apinya nggak mati gimana? Ya operatornya terpaksa harus nyuntikin bahan bakar fosil tambahan, kayak batu bara atau solar. Bentar, jadi kita bakar solar cuma buat ngebakar sampah basah. Betul, dan kalau udah gitu, semua klaim soal efisiensi energi terbarunya jadi gugur berantakan. Makanya di negara kayak Jepang, yang andelin banget insinerator, aturan pemilahan sampah di rumahnya itu ekstrim banget. Kalau nggak dipilah, teknologinya lumpuh. Oke, ini pencerahan yang penting banget buat kita dan buat kamu yang lagi dengerin. Kita nggak bisa sekedar impor mesin canggih terus berharap masalahnya menguap gitu aja. Teknologinya butuh ekosistem yang bener. Setuju, nggak bisa berdiri sendiri. Kalau lahan baru ternyata ilegal, terus teknologi canggih punya keterbatasan logistik fisik kayak tadi, lalu apa sebenarnya akar dari kerusakan ini? Kenapa sistem persampahan kita seolah macet total? Kalau kita pakai perumpamaan mekanis ya, sistem persampahan kita sekarang ini tuh ibarat mobil tua yang udah hancur lebur dan mogok di pinggir jalan. Blok mesinnya retak, tangki bensinnya bocor, transmisinya rontok semua. Terus teknologinya di mana posisinya? Ngimpor teknologi insinerator tadi itu ibarat kita ngebeli busi racing keluaran paling baru yang harganya miliaran. Oh, aku paham arahnya. Apakah masang busi super canggih itu bakal bikin mobil rongsok ini tiba-tiba melaju kencang lagi? Ya jelas enggak. Seluruh sistem mesin utamanya kan harus diperbaikin dulu secara bersamaan. Dan mesin utama dalam isu persampahan ini adalah tata kelola atau governance-nya. Di tata kelola di sumber kita, ada 3 tantangan utama tata kelola yang gagal. Yang pertama itu penegakan hukum kan? Betul, penegakan hukum atau law enforcement. Tadi kita udah singgung, undang-undangnya ada dari 2008. Kenapa nggak jalan? Nah itu, kenapa pemerintah pusat nggak bisa maksa daerah buat patuh? Kenapa kayak nggak ada sanksi yang bikin efek jera gitu? Karena ini urusannya sama ekosistem birokrasi dan budaya yang udah mendarah daging. Tanpa ada instrumen pemaksaan dan hukuman yang tegas, ya sistem nggak bakal merasa ada urgensi buat berubah. Bisa kasih contoh pembandingnya nggak? Coba kita lihat Singapura deh. Banyak orang mikir warga sana tuh punya budaya bersih yang turun dari langit gitu aja. Padahal nggak gitu kan? Nggak sama sekali. Kedisiplinan mereka itu dibentuk dari penegakan hukum yang nyaris tanpa ampun. Buang puntung rokok sembarangan, langsung didenda ratusan dolar saat itu juga. Sementara di kita, Di Indonesia, aturan larangan buang sampah atau open dumping buat Pemda itu nggak diikutin sama mekanisme sanksi finansial yang ngelumpuhin. Jadi buat pejabat daerah, ambil jalan pintas dengan buang sampah ke lahan terbuka itu tetap jadi pilihan yang paling minim resiko. ngomongin soal risiko birokrasi, ini ngingetin aku sama satu cerita spesifik dari sumber kita yang jujur bikin gregetan banget. Oh, yang soal kemitraan swasta itu ya? Iya, kalau Pemda ngaku nggak punya dana atau teknologi, logikanya kan mereka bisa rangkul pihak swasta dong? Seharusnya gitu, kemitraan yang jelas, clear partnership. Nah, ada praktisi kita yang cerita di sumber itu. Ada perusahaan swasta, mereka bawa uang tunai, siap investasi sekitar 40 miliar rupiah. Bahkan, mereka udah nyiapin lahan 2,5 hektar di suatu kota buat ngebangun fasilitas pengolahan sampah modern. Dan apa yang terjadi? Proyeknya mandek total selama 3 tahun. 3 tahun, bayangin. Ada pihak swasta mau ngasih 40 miliar gratis buat beresin masalah kota, pemerintah daerahnya malah ngebekuin prosesnya. Gimana coba logikanya? Apa yang mereka takutin sih? Yang mereka takutin itu justru terjerat kasus hukum karena ketidaktahuan mereka sendiri. Ini tuh contoh paling klasik dari pilar tata kelola kedua yang hancur, yaitu birokrasi yang nggak ngedukung kemitraan yang jelas. Maksudnya takut terjerat kasus hukum gimana? Kan ini investasi baik. Dari sudut pandang pejabat daerah, kalau mereka tanda tangan kontrak jangka panjang sama swasta, misalnya nih, Pemda wajib bayar biaya pengolahan sampah, atau yang biasa disebut tipping fee, selama 20 tahun ke depan. Oke. Mereka tuh paranoid kalau keputusan itu nantinya bakal jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di kemudian hari. Oh, takut dikira korupsi atau markup gitu. Persis.
Dan karena pemerintah pusat nggak ngasih standar prosedur operasional atau template kerjasama swasta yang aman dan teruji, pejabat daerah ya milih jalan yang paling aman buat karir mereka, yaitu nggak ngelakuin apa-apa sama sekali. Gila ya, dana puluhan miliar nganggur sia-sia cuma gara-gara paranoid birokrasi? Betul, dan tadi kamu sempat nyebut soal tipping fee atau biaya pengolahan. Ini langsung nyambung ke pilar tata kelola ketiga yang paling krusial, mekanisme pembiayaan. Ah iya, soal duit lagi. Emang ada prinsip pasar global yang namanya polluter pays kan? Siapa yang bikin sampah, ya dia yang harus bayar biaya bersih-bersihnya. Benar, dan dari data narasumber kita, ketahuan nih angka realnya. Buat ngelola 1 ton sampah secara benar, higienis, dan pakai teknologi yang tepat, biaya idealnya itu sekitar Rp250.000. 250.000 per ton. Terus kenyataannya di lapangan gimana? Berapa yang dianggarkan sama Pemenda kita? Rata-rata nasionalnya cuma sekitar Rp60.000 per ton. Hah, 60.000? Itu jauh banget selisihnya. Gak nyampe seperempat dari kebutuhan realnya. Makanya ada defisit pembiayaan yang masif banget. Ya gimana kita bisa ngarepin fasilitas yang bersih, nggak bau, nggak nyemarin sungai, kalau kita cuma mau bayar kurang dari 25% ongkos kerjanya. Situasi ini tuh persis kayak kita datang ke manajemen apartemen mewah ala Singapura. Kita nuntut lorongnya selalu wangi, sistem pembuangannya canggih, pelayanan 24 jam. Tapi pas ditagih bayaran, Tapi pas ditagih iuran retribusi bulanan, kita ngotot cuma mau bayar pakai harga yang bahkan lebih murah dari langganan layanan streaming film Netflix bulanan kita. iya itu rasionalisasi yang keliru banget kan? Sangat nggak rasional. Kita nuntut standar layanan premium buat sampah kita, tapi nolak ngeluarin biaya yang sepadan. Kenapa sih pola pikir irit begini bisa mengakar kuat di sistem kita? Pola pikir ini tuh tumbuh subur gara-gara ada ilusi massal. Ilusi bahwa sampah adalah emas. Sampah adalah emas. Iya, banyak pejabat dan juga masyarakat awam yang kejebak di paradigma ini. Mereka lihat pemulung mungutin botol bekas, terus mereka mikir, oh sampah saya ini berharga. Harusnya pengelola yang bayar saya dong, bukan saya yang bayar retribusi buat diangkut. Oh, aku sering banget denger yang kayak gitu. Emang faktanya gimana? Mari kita bedah. Sampah yang emang punya nilai ekonomi tinggi, kayak plastik jenis PET, itu loh, plastik transparan buat botol air mineral yang gampang didaur ulang. Terus kertas kardus, logam, itu volumenya paling cuma sekitar 20-30% dari total kantong sampah kita. Jadi cuma porsi kecil, 20-30% itu aja yang dicari pemulung sama bank sampah? Tepat. Terus pertanyaan gedenya, gimana nasib 70-80% sisanya? Nah itu. Sisanya, ya sampah organik yang cepat busuk tadi, popok sekali pakai, kemasan sachet yang berlapis-lapis itu, sama residu kotor. Dan bagian terbesar inilah yang mutlak butuh uang real buat ngelolanya. Butuh bensin buat truk, bayar listrik mesin, gaji pegawai. Benar, tanpa retribusi yang wajar atau subsidi silang yang masuk akal, sistemnya nggak bakal bisa napas. Oke, penjelasan ini benar-benar ngejernihin pikiran. Jadi kalau kita rangkum sebentar, kita butuh hukum yang benar-benar maksa, aturan investasi yang nggak nakutin birokrat, dan pembiayaan operasional yang logis. Tepat sekali, 3 pilar itu. Tapi, mari kita putar balik waktu sejenak nih. Sebelum tumpukan saset sama botol plastik itu sampai ke tempat sampah di rumahmu, itu kan diproduksi dan dicetak di pabrik asalnya. Hulu rantai pasoknya ya? Betul. Terus, gimana dengan perusahaan-perusahaan raksasa ini? Apakah mereka cuma punya kewajiban meraup untung, jualan, terus cuci tangan, pas kemasannya jadi masalah buat kita semua? Secara logistik, aturannya gimana? Pertanyaan yang tajam. Dan faktanya, sistem hukum kita itu sebenarnya udah punya jawaban buat itu. Ada kebijakan global yang diadopsi di sini namanya Extended Producer Responsibility atau EPR, tanggung jawab produsen. Konsepnya gimana tuh? Konsep dasarnya cukup revolusioner. Pas kamu beli sebotol teh manis atau mie instan, sebenarnya kamu itu cuma beli isi produknya doang. Kemasan plastiknya itu cuma kendaraan sementara dari pabrik, biar isinya aman sampai ke tanganmu. Jadi plastiknya tetap milik pabrik? Secara moral dan regulasi iya. Setelah isinya habis kamu konsumsi, tanggung jawab ngurus kemasan kosong itu balik lagi ke perusahaan yang bikin. Wah, kedengerannya keren banget secara teori. Tapi tunggu,
aplikasinya di dunia nyata gimana? Kayaknya mustahil deh secara logistik pabrik air mineral ngirim truk ke tiap rumah buat ngambilin botol kosong satu-satu. Ya jelas nggak secara langsung nyamperin ke rumah. Mekanisme EPR ini maksa produsen buat bangun atau minimal danain ekosistem daur ulang. Mereka wajib bikin drop-off points atau nyupsi di bank sampah atau kerjasama sama industri daur ulang biar kemasan merek mereka bisa ditarik lagi dari pasaran. Oh, jadi dikasih target tarikan gitu ya? Betul, peraturan Menteri LHK udah sangat jelas mewajibkan produsen nyerahin peta jalan penarikan kemasan ini. Tapi ya disinilah realitas pahitnya balik lagi. Ada masalah apa lagi nih? Dari ribuan merek dan produsen besar yang jualan di Indonesia, kamu tahu berapa yang benar-benar patuh? Berapa? Ribuan kan? Kurang dari 100 perusahaan. Hah? Kurang dari 100 dari ribuan pabrik? Serius? Kok bisa tingkat kepatuhannya serendah itu? Apa dendanya kekecilan atau pemerintahnya nggak ngecek? Faktor utamanya itu ketiadaan infrastruktur audit yang mumpuni. Pemerintah bisa aja bikin aturan ketat di atas kertas, tapi gimana cara mereka verifikasi kalau sebuah pabrik ngeklaim udah daur ulang 30% kemasannya? Nggak ada sistem data terpusatnya. Ah, pantasan. Produsen tahu ada celah di situ. Banget. Tanpa ancaman audit yang kredibel atau sanksi yang langsung mukul izin usaha mereka, patuh sama aturan EPR ini cuma dianggap sebagai, kegiatan amal aja, bukan kewajiban hukum yang mengikat. Astaga. Jadi dari ujung hulu di pabrik sampai ke hilir di mesin insinerator, sistem kita benar-benar bocor di mana-mana. Memang lumayan bikin frustrasi sih. Tapi aku nggak mau sesi penelusuran kita kali ini tuh cuma isinya keputusasaan aja. Pasti ada pergerakan atau harapan lah. Tentu ada. Mengingat tadi kita bahas WTE cuma bisa nanganin 23% masalah, pemerintah pusat sekarang ini lagi nyusun kebijakan strategi nasional atau Jakstranas. Ini buat ngepung 77% sisanya. Iya, dan kabarnya Bapak Presiden juga udah jadiin ini prioritas nasional kan? Betul. Targetnya, 2-3 tahun ke depan situasinya bisa lebih terkendali. Dan kita nggak usah nunggu lama buat lihat bukti nyatanya. Kunjungan Presiden ke Kabupaten Banyumas itu buka mata banyak orang. Banyumas ini berhasil ngatasin masalah sampahnya tanpa harus nunggu keajaiban mesin triliunan rupiah. Nah, studi kasus Banyumas ini emang menarik banget buat dibedah. Gimana cara mereka nge-hack sistemnya coba? Justru itu, kalau kota setingkat kabupaten aja bisa ngebongkar kebuntuan yang bahkan ibu kota aja gagal nyelesain, rahasianya apa coba? Kuncinya ada di desentralisasi dan ekonomi sirkular yang terstruktur di akar rumput. Mereka itu nggak ngumpulin semua sampah terus dibuang ke satu TPA raksasa. Oh, dipecah-pecah lokasinya. Iya, mereka ngebangun semacam hanggar atau fasilitas pemilahan di puluhan titik desa dan kecamatan. Dan ini dikelola langsung sama kelompok swadaya masyarakat atau KSM. Terus sampah organiknya diapain di sana? Nggak dibakar kan? Jelas nggak? Sampah organiknya langsung dikomposin di tempat atau dijadiin pakan maggot, pakan larva lalat tentara hitam yang emang rakus banget makan organik. Wah, pinter. Terus yang plastiknya? Plastik kresek sama saset yang tadi katanya susah dan murah harganya itu diapain? Nah, di sini terobosan kerennya. Banyumas invest di mesin pelebur sederhana tingkat lokal. Plastik-plastik residu yang nggak laku itu dilebur, dicetak ulang jadi genteng plastik sama paving block. Dan aku baca di sumber kita, genteng dari sampah plastik ini ternyata jauh lebih murah, lebih ringan, dan diklaim lebih sehat buat rumah tangga. Bahkan Pemda sana ngeborong genteng ini buat program bedah rumah warga miskin. Intervensi yang brilian banget kan? Mereka bikin solusi, terus nyiptain pasarnya sendiri. Benar-benar cerdas. Tapi dari semua obrolan kita dari awal tadi, ini memicu pertanyaan paling krusial buat penelusuran kita. Kita udah ngebedah kegagalan birokrasi, kenakalan pabrik, batas teknologi. Terus? Lalu, di mana posisi kamu? Ya, kamu yang lagi dengerin diskusi kita ini. Kalau produsen masih nyari celah, dan pemerintah pusat butuh 2 atau 3 tahun buat benerin sistemnya, apa yang harus kita lakuin di rumah? Apa kita cuma pasrah aja nunggu keajaiban turun? Sama sekali enggak, justru di fase transisi yang kacau inilah peran individu kayak kamu itu jadi sangat-sangat kritis. Gimana caranya? Nyegah sistem ini lumpuh. Caranya, pilah sampah basahmu buat dikompos di rumah, terus pisahin kardus sama botol plastik biar tetap kering dan bersih, kasih ke bank sampah atau pemulung terdekat.
Berarti ini bukan cuma soal jadi orang baik yang peduli lingkungan ya? Bukan, ini tuh cara real buat ngehack sistem yang rusak. Kalau kamu nggak nyampur kuah soto atau sisa makananmu ke tumpukan kardus, kamu itu nyelamatin nilai ekonomi kardusnya, biar masih bisa didaur ulang. Bener banget. Kalau kardus udah kena kuah soto mah hancur lebur, pemulung juga males ngambilnya. Nah itu, jadi dengan memilah dari sumbernya, sampah residu murni yang bener-bener mentok lah bisa diapa-apain, mungkin cuma sisa 30% aja dari volume awal. Bayangin deh, kalau satu kompleks perumahan atau satu kelurahan aja kompak ngelakuin hack sistem ini. Volume sampah harian yang jalan ke TPA bakal anjlok drastis. TPA nggak cepat penuh, dan mesin insinerator canggih yang bakal dibangun nanti nggak usah ngeden ngebakar sampah basah. Benar. Dan ngomongin kekuatan kita, ada satu sisi lagi nih. Sebagai konsumen, kita juga punya power di sisi permintaan. Terutama buat kamu yang tinggal di apartemen atau kerja di gedung perkantoran gede ya. Tentu, kamu punya hak dan pastinya tanggung jawab buat ngaudit vendor pengelola sampah yang dibayar pakai uang iuranmu tiap bulan. Gimana tuh cara ngauditnya? Tanyain aja langsung ke manajemen gedung. Siapa sih pihak ketiga yang ngangkutin sampah kompleks kita tiap malam? Mereka punya izin operasional resmi nggak dari Dinas Lingkungan Hidup? Kalau ternyata manajemen gedungnya cuma asal cari vendor paling murah yang nggak jelas sertifikasinya. Kalau gitu, kemungkinannya gede banget sampah dari apartemenmu itu cuma dibawa lari, terus dibuang diam-diam ke sungai terdekat, atau lahan kosong di pinggiran kota. Minta transparansi layanan itu langkah advokasi yang nyata loh. Wow, oke. Jadi kalau kita tarik benang merah dari obrolan panjang kita hari ini, ngatasin gunung sampah itu nggak bisa pakai mentalitas pembeli di restoran yang cuma milih satu menu favorit doang. Nggak bisa pilih-pilih solusi ya. Benar. Kita nggak bisa cuma sorak-sorak, nyambut teknologi pembakar sampah baru, tapi nutup mata pas penegakan hukumnya loyo, pembiayaannya pelit, produsen pada lari dari tanggung jawab, atau pas kita sendiri malas misahin sampah di dapur. Semua elemen ini tuh saling ngunci satu sama lain. Ibarat roda gigi ya, kalau satu gear aja nolak buat muter, seluruh mesin bakal macet total lagi. Hukum yang nekan bakal maksa anggaran yang realistis. Anggaran yang jelas bakal narik swasta buat invest. Pabrik yang patuh bakal ngurangin volume plastik kemasan. Dan aksi kamu misahin sampah di rumah ngebantu mesin teknologinya kerja maksimal sesuai spesifikasinya. Semuanya nyambung. Bener-bener perjalanan bongkar fakta yang mind-blowing sih ini. Tapi sebelum kita ngakhirin diskusi seru ini, ada satu pemikiran lumayan radikal yang muncul dari hasil riset kita. Dan ini pantas banget buat direnungin. Wah, pemikiran radikal apa nih penutupnya? Sepanjang sesi ini, kita kan sibuk bahas cara paling efisien buat ngelola barang yang emang udah terlanjur kita kasih label sampah. Barang yang dibuang. Tapi gimana kalau di masa depan, sistem ekonomi global kita ini dirombak total sedemikian rupa, sampai-sampai konsep membuang itu sendiri ditetapkan sebagai tindakan yang ilegal. Wah, ini gagasan perombakan peradaban yang liar sih. Mekanismenya bakal kayak gimana coba? Coba bayangin sistem ini ya. Tiap kali kamu beli produk fisik apapun, mau itu sebotol air mineral, laptop, atau kotak sereal, kamu wajib bayar yang namanya deposit pembuangan. Dan nominalnya ini gede banget, ditagih di depan pas kamu di kasir, di luar harga asli barangnya. Oke, terus uang depositku ditahan gitu? Iya, ditahan di sistem pusat. Dan satu-satunya cara biar uangmu itu balik utuh ke rekeningmu adalah kalau kamu balikin kemasan kosongnya atau sisa barang rusaknya secara utuh ke titik daur ulang milik pabriknya langsung. Hah, kalau sistem ekstrim kayak gitu beneran jalan, apakah kita masih berani nyebut barang-barang itu sebagai sampah? Nah, itu dia. Jangan-jangan kita bakal mulai ngelihat bungkus plastik dan botol bekas itu kayak selembal mata uang jenis baru yang haram hukumnya buat dibuang sembarangan. Kalau beneran kejadian, pabrik bakal terpaksa ngerancang barang yang gampang dibongkar. Dan kita sebagai manusia, akhirnya berhenti jadiin alam sebagai ruang tamu yang dikunci buat numpuk masalah. Sebuah skenario masa depan yang pantas banget buat kamu pikirin malam ini. Terutama pas kamu jalan ke dapur buat buang sisa bungkusan makanan malammu. Terima kasih udah luangin waktu nemenin kita di sesi penelusuran mendalam kali ini. Teruslah pertanyakan realitas di sekitarmu, teruslah meretas sistem dari rumahmu sendiri, dan sampai jumpa di diskusi pembedahan fakta kita berikutnya.